Temanannya paling dia Ngiri dia, teknik nuklir. Itu tadi saya tanya itu anak mahasiswa UGM teknik nuklir. Kita pergi tanya dia. Saya mau wawancara yang teknik nuklir tadi. Ini Pak, tertarik. Iya. Berapa orang temannya yang teknik nuklir? Cuma 60 Pak, satu angkatan. Satu angkatan. Saya nggak boleh makan ya? Nggak apa-apa. Santai aja. Memang UGM ada teknik nuklir? Ada Pak, satu-satunya di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Itu fakultas atau jurusan aja? Jurusan Pak, fakultasnya teknik. Udah mau semester berapa deh? 7. Dengan siapa Masuk namanya? 8. Saya etis Pak, etis. Mbak Etis ini setelah belajar teknik nuklir, itu apa yang dipelajari? Reaksi atomnya? Iya, lebih ke sebentar ya Pak. Itu juga nuklir itu yang lagi Lapar Pak, bentar Pak. Ambilkan air. Jangan. Bentar Pak. Bentar. Aneh-aneh Pak jurusannya ya Pak, maaf ya Pak. Memang diniatkan mau kuliah di teknik nuklir atau gimana? Hanya Bukan rencana awal sih Pak. nah, Saya awalnya tuh mau dirgantara sebenarnya. di Gantara. tapi- Terlihat dari gayanya. Oh kelihatan ya Pak? Gayanya agak kebol-kebol. Oh iya, gini. terima kasih Pak. Kenapa sampai nyantol ke teknik nuklir? Kebetulan saya rencananya emang kalau nggak ITB, UGM itu saya cari tetap teknik. Mau masuk teknik mesin tapi pas itu kurang pede sama nilai hasil tesnya kan. Jadi saya cari yang di bawahnya. Ya dapetnya nuklir, ternyata jauh lebih susah. Ini susah ya? Susah Pak. Itu yang dipelajarin apa itu? Lebih ke interaksi antar atom dan bagaimana itu bisa menghasilkan energi gitu Pak. Dan bagaimana kita bisa mengonversi energi itu buat sehari-hari kita. Oh, berarti yang ramah lingkungan. Ya, betul sekali. Jadi miskonsepsi yang sebenarnya orang banyak pikirkan itu adalah, misalnya Bapak pernah lihat PLTN Pak. Iya. Itu yang cerobong asap besarnya itu, mereka kira itu mengeluarkan zat radioaktif. Sebenarnya itu hanya uap air. Jadi sebenarnya PLTN itu adalah pemanas air paling kompleks di dunia itu. Jadi bagaimana kita memanaskan air untuk memutar turbin seperti kayak batu bara segala macam, tapi kita menggunakan reaksi nuklir. Gitu Pak. Tapi radiasinya itu kalau terjadi kebocoran bagaimana? Radiasinya, jadi sekarang itu kita sudah di generasi keempat dari semua PLTN Pak. Kita udah generasi keempat, dari 1, 2, 3 itu setiap kali naik generasi itu pasti keselamatannya juga dinaikkan. Dari aspek keselamatan, keamanan, semuanya sudah dipikirkan Pak. Jadi kalau sekarang potensi untuk bocornya itu sangat-sangat kecil Pak. Tidak mungkin, hampir tidak mungkin. Lantas kalau terjadi, kan pertama yang terjadi di beberapa negara yang gagal, salah satunya di Ukraina kemarin. Iya. Kan ada yang gagal kan, Betul. satu negara kota hancur. Iya, Chernobyl. Itu kan hancur semua, Iya. sampai ratusan tahun tidak bisa dimanfaatkan. Biota yang ada di dalamnya kan Betul. rusak. Kalau yang generasi keempat, kalau terjadi kebocoran, 0 Hampir sekian tidak persen, ada. hampir Iya. tidak ada. 0,0001%, itu kan tetap ada resiko. Bagaimana kalau itu yang terjadi? Kalau di setiap negara yang memiliki zat radioaktif ataupun PLTN itu wajib memiliki prosedurnya Pak. Kayak apabila terjadi kebocoran, apa langkah-langkah yang akan dilakukan secara nasional maupun internasional. Jadi sekecil apapun itu akan terbawa ke agensi internasional ya Pak. Jadi bagaimana langkah-langkahnya untuk misalnya langsung menutupi area, langsung ada tim yang turun untuk mengecek radioaktivitasnya berapa. Dari radioaktivitas tersebut yang terdeteksi itu dihitung apakah ini aman, dibiarkan berapa lama atau harus dieksekusi berapa tahun misal. Nah itu nanti ada panduannya sendiri Pak. Jadi ini kalau sudah selesai S1, mau lanjut lagi? Kalau menurut saya sendiri sih saya lebih tertarik ke materialnya Pak. Bagaimana kita mendukung zat radioaktif itu atau misalnya ada pencemaran bagaimana kita mengambilnya. Jadi saya lebih tertarik ke materialnya. Saya rencana mau lanjut ke teknik material Pak. Ini material. Betul. Itu nanti turunannya ada berapa lagi? Nanti ada banyak lagi Pak, metalurgi segala macam itu banyak lagi. Tapi ya rencananya Lanjutnya kemana nanti? Ke luar negeri? ya semoga bisa ke luar negeri Pak. Kalau di UGM masih belum ada untuk material. Adanya mesin. Berarti nanti setelah itu keluar kerjanya di Katanya dosen saya Pak, di sini sudah mulai direncanakan untuk PLTN atau ya semacam itulah Pak untuk penambangannya. Jadi di sini potensi untuk nuklir mulai berkembang di Indonesia. Jadi bisa balik ke sini. potensi bahan baku uranium di Indonesia banyak kan? Banyak Pak. Di sini uranium itu sangat berlimpah Pak. Cuman harus ada proses pengayaan agar ini bisa dipakai sebagai bahan bakar nuklir gitu. Jadi nggak bisa langsung kita ambil dari alam langsung kita masukin, itu nggak bisa, harus Itu pengayaan untuk dijadikan bahan energi dengan bahan radioaktif ledakan, itu bedanya? 11-12 Pak. Jadi apapun yang bisa dimasukkan ke PLTN itu juga berpotensi untuk senjata. Jadi harus benar-benar diurus birokrasi bagaimana, kita handle-nya bagaimana, kemudian keamanannya juga harus ditingkatkan Pak. Sampai segitunya udah belajar? Sudah Pak, kebetulan sudah di akhir di akhir tahun Pak. Luar biasa. Sangat ya. Iya terima kasih Pak. Nanti skripsinya memuat tentang apa nih?
Kalau saya tentang bahan penjerap dari bambu, Pak. Saya menjerap zat radioaktif. Misalnya di air laut ini kan banyak cesium, Pak. Cesium 137. Cesium itu zat radioaktif. Misalnya kemarin mungkin Bapak pernah dengar dengan Fukushima, ledakan Iya. PLTN Fukushima. Itu semua di situ bisa dihitung dari air lautnya maupun dari biota lautnya itu mereka banyak menyerap cesium 137 dan itu bisa mencemari ke manusia juga. Nanti ngaruhnya ke tulang, ngaruhnya ke liver itu banyak, Pak. Jadi rencana saya adalah membuat sebuah kayak Bapak pernah lihat norit yang minum kalau misalnya keracunan makanan Iya, iya. dari karbon aktif itu. Iya. Saya membuat itu tapi dari bambu untuk menjerap Radioaktif, pencemaran. iya. Iya, pencemaran radioaktif. Iya, Pak. Cerdas ya. Terima kasih, Pak. Otakmu isinya apa sih? Atom. Atom simbolnya apa? Ya itu, Pak, yang bulat terus ada garis-garisnya gini, ada bulatan-bulat. Jadi kalau kita gabung 3 otak ini sudah jadi atom ya? Iya, udah jadi atom, Pak. Cerdas, gentaran yang anak UGM, yang wawancara anak Unhalu. Papa Ambon, Mama Poso. Poso. Namanya? Regina Beatrix Laisina. Oh, Margalis. Ya, Kulaliu, Pak.